Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah Habibina Sayyidina Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Allahumma ya Rabbana ya Rabbana ya Rabbana a'inna ala siyami wal khiyami waj'alna ya Rabbana fi hadha syahril karimi minal a'idina wal faidin rizukna ya Rabbana taubata qabla al maut wa syahadata indal maut wa jannata ba'dal maut amma ba'd. Yang sangat kami cintai, kami muliakan para perindu-rindu Allah, para pecinta-pecinta baginda Nabi Muhammad SAW. Semoga Allah mudahkan kita di dalam menghidupkan bulan Ramadan dengan bermacam-macam kebaikan. Dan semoga Allah mudahkan kita untuk melaksanakan puasa dengan benar, baik fardu-fardunya, kewajiban-kewajibannya, atau kesunahan-kesunahannya. Dan di antara kesunahan dalam berpuasa di bulan Ramadan adalah berbuka, mempercepat buka. Dalam hadis disebutkan, anna Rasulullah, sesungguhnya Rasulullah qala bersabda, hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim, beliau bersabda, la yazalun nasu bi khairin, senantiasa manusia ini akan dalam kebaikan. Yani Nabi husnudan mendoakan orang-orang ini senantiasa dalam kebaikan, ma'ajjalul fitrah, asalkan dia itu kalau berbuka itu menyegerakan, segera dalam berbuka. Nah, ini bersegera atau menyegerakan dalam berbuka ini sebuah kesunatan, dan ini menunjukkan bahwasanya puasa ini bukan hawa nafsu, bukan semakin bukanya nanti semakin gede pahalanya, enggak ada itu. Adapun berbuka itu kapan kita bersegera? Hadis riwayatkan dalam Sayyidina Umar bin Khattab, qala Rasulullah, idza aqbala al-lailu, jika malam tiba, min hahuna, ya, Nabi menunjuk idza aqbala al-lailu min hahuna, menunjuk ke arah, wa idza adbara min hahuna idza aqbala al-lailu, jadi beliau menunjuk ke arah barat. Aqbala al-lailu, malam tanpa, karena dengan terbangnya matahari malam tiba. Wa idza aqbara an-naharu min hahuna, jadi aqbala al-lailu min hahuna wa aqbara an-naharu, jadi malam datang menunjuk ke arah barat, kemudian siangnya sudah hilang. Wa gharabatis samsu, matahari terbenam. Qad aftara as-saimu, maka itu adalah waktu berbukanya orang berpuasa. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Nah, ini adalah waktu berbuka. Jadi jangan bersegera tapi belum waktunya. Waktunya apa? Maksudnya Nabi memberitahu bahwasanya berbuka itu sunnah dipercepat, tapi secepat-cepatnya, jangan sampai sebelum terbenam. Kemudian kita berbuka dengan apa? Ini nggak bicara makan malam, jangan bicara tentang satu piring atau nampan kita, bukan. Ini berbuka membatalkan puasa. Dari Sayyidina Anas bin Malik, karena Nabi, ada bagian Nabi SAW itu adalah yuftiru qabla yusolli, berbuka sebelum melakukan sholat. Ala rutobat, rutob itu adalah kurma,
kurma segar, rutop. Fa'ilam takun, kalau nggak ada, fatumairot atau tamarot dalam riwayat. Kalau nggak ada ya kurma. Jadi utamakan yang lebih segar. Dan subhanallah memang secara kita mendengar informasi dari kedokteran, sebab kalau kurma itu masih basah itu buah, kayak buah, belum seperti makanan pokok, jadi masih buah segar ya, kayak buah-buahan gitu. Makanya bahkan kalau kita ingin memasukkan ke perut kita itu sebelum makan berat itu ya yang segar-segar kayak buah-buahan. Nah ini dalam Islam seperti itu. Fa'ilam takun tamarotun atau mairotun, kalau sudah kurma juga nggak ada, maka hasa sawati mimma, jadi ya ada ku air. Jadi kurma buka itu yang paling utama itu adalah dengan rutop kalau ada. Di negeri kita susah mencari rutop kan. Rutop itu susah karena apa ya, kurma segar itu belum matang beneran ya. Sudahlah nggak ada, makanya kita biasa dengan kurma. Nah maka tolonglah biasakan kita mengikuti baginda Nabi. Cuman kadang kita itu gara-gara nggak biasa itu nggak mau mencoba kurma ya. Itu makanan Rasulullah. Pinginnya langsung aja es tewegan, es sirup, es cendol, bismillah. Dapat kesunahan percepat buka dan mengikuti baginda Nabi, makan kurma, digigit satu kurma. Makan satu kurma, 2 kurma, 3 kurma, nah paling tidak 1 lah. Jadi utamakan. Jadi sebagian orang itu nggak bisa makan kurma, harus berarti. Rasulullah sangat suka, Rasulullah senang. Ada nih niati makan kurma, ada faedah di balik itu semua. Nah agar kita semakin harus sambung bersama Nabi, kurma selagi bisa. Sehingga bagi orang yang ngerti ini adalah tidak akan berbuka kecuali dengan kurma. Pasti disiapkan kemanapun pergi, pasti di sakunya ada kurma. Kalau sudah ada adzan bisa berbuka dengan kurma, tamarat. Kalau nggak ada ya dengan air. Ini adalah cara berbuka yang diajarkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah maka ada istilah di negeri kita ini dicetuskan oleh ulama itu istilah syar'i, imsak, istilah urfiyah itu, istilah negeri kita. Ada lagi takjil, kan di situ takjilan maksudnya apa? Biasanya ada kolak, ada yang lainnya karena tidak ada kurma di negeri kita. Jadi sebelum makan besar, makan nasi besar, kita minum dulu namanya takjil. Takjil itu kalau aja lu kayak ya, subhanallah. Jadi bukan main-main ulama kita mencetuskan istilah begitu. Ada hubungannya dengan hadis Nabi ya. Masalah aliyazalu nasu bi khairin ma'ajjalul fitrah, selagi dia masih mempercepat buka, maka dia adalah termasuk takjil. Maka takjil disunahkan ya kan. Makanya sebelum sholat Nabi, sebelum melakukan sholat takjil. Adapun makan malam yang 1 piring itu bisa saja ditunda setelah sholat maghrib ya, seperti itu. Ini adalah bicara masalah berbuka, maka sebisa mungkin jangan menunda-menunda berbuka, biarpun hanya dengan seteguk air, untuk mendapatkan kesunahan dan mendapatkan pahala dari Allah dan mengikuti baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga Allah memberikan kekuatan kepada kita untuk berbuka ataupun berpuasa, dan semoga Allah memberkahi puasa kita. Mudahkan kita melaksanakan sahur, semangat beribadah, kemudian berbuka pun subhanallah dengan penuh kegembiraan seperti yang disabdakan Nabi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.